terkait agenda hari ini Pak, ada apa aja Pak? Baik, pada hari ini kita baru saja melaksanakan paripurna. Ada 3 agenda, yaitu agenda pertama adalah hantaran Bupati terkait hantaran LKPJ Pertanggungjawaban Bupati tahun 2025, yang tentunya dari hantaran itu akan menjadi catatan kita untuk kita evaluasi dan juga kita kasihkan rekomendasi. Kurang lebih di bulan April ini kita ke depan dalam 2-3 minggu akan membahas tentang LKPJ Bupati. Yang kedua adalah tentang rapat paripurna pandangan umum dari praksi-praksi terkait ada 3 hantaran perda dari eksekutif, yaitu perda tentang perubahan pembentukan kepala hukum daerah. Yang kedua adalah perda tentang perubahan atas peraturan perda nomor 9 tahun 2020 tentang pengelolaan barang milik daerah, dan yang terakhir adalah tentang infrastruktur pasif telekomunikasi. Dan ketiga ada pandangan eksekutif kepada perda kami, yaitu tentang data desa atau kelurahan presisi terkait optimalisasi data desa menjadi data untuk pembangunan untuk ke depan. Terus Pak, tadi yang dibahas tadi seperti apa sih Pak perda telekomunikasi pasif, telekomunikasi pasif? Perda telekomunikasi pasif sebenarnya adalah perda yang dihantarkan oleh eksekutif, dalam hal ini mungkin Dinas Perhubungan, untuk menata kembali beberapa infrastruktur pasif telekomunikasi berupa misalkan menara, manhole, kabel-kabel dan sebagainya. Di satu sisi ini menjadi satu catatan penting. Kita ingin bahwa infrastruktur pasif telekomunikasi itu harus mengaedahkan aspek-aspek teknis yang layak, keamanannya, yang kedua aspek estetikanya juga, karena bagaimanapun kebutuhan infrastruktur telekomunikasi ini menjadi hal yang primer utama untuk mendukung komunikasi yang baik, layanan informasi publik kepada masyarakat. Dan tentunya kita berharap dengan adanya penataan ini akan bisa mendapatkan pendapatan asli daerah yang lebih optimal, gitu. Karena perda ini tentunya adalah perda yang sifatnya penataan infrastruktur untuk teknis yang lebih baik dan juga untuk estetika yang lebih baik. Arahnya ke sana sebenarnya. Terus Pak, tadi kan sempat disampaikan juga terkait capaian Bupati di LKPJ itu Pak, dan sudah disebutkan pertumbuhan ekonomi sekitar 6,94%, itu seperti apa tanggapan Pak? Ya, sejatinya bisa saja bahwa sebuah pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Cirebon mungkin di atas rata-rata Jawa Barat secara umum, tapi kita juga melihat bahwa ada faktor ekonomi makro yang menentukan ini. Misalkan bantuan sosial dari program pusat, misalkan ada lagi program-program strategis nasional. Yang kedua juga infrastruktur kita yang fokus pada penanganan infrastruktur prioritas dengan alokasi APBD kita yang totalnya 4,5 triliun terserap 96%. Nah, ini menunjukkan bahwa ada serapan alokasi distribusi pengeluaran pemerintah dalam hal ini government expenditure yang mempengaruhi juga pertumbuhan ekonomi secara makro. Tapi di satu sisi tentu harapan kami ingin melihat sejauh mana APBD kita bisa berdampak manfaat secara tuntas kepada masyarakat, dan juga outcome dari pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Cirebon di tahun 2025. Tentu kita akan bahas di LKPJ. Karena bagaimanapun bicara pembangunan tidak sekedar bicara output, bahwa penyerapan terjadi, tetapi dampak dari pembangunan itu tidak muncul secara signifikan dalam hal ini outcome. Kita akan sedang bahas ini nanti di dalam ruang pembahasan LKPJ Bupati, Pertanggungjawaban Bupati tahun 2025, yang akan kita bahas di minggu pertama, minggu kedua, minggu ketiga di bulan April ke depan. Begitu. Oke Pak, satu lagi Pak, soal itu Pak, perubahan perda atas nomor 9 tahun 2020 itu terkait aset Pak. Ya. Seperti apa Pak? Kira-kira? Tentu kita tahu bahwa kita memiliki banyak aset daerah yang sedang kita kelola. Di perubahan itu nomor 9 tahun 2020 tentang pengelolaan barang milik daerah, secara umum memang perubahan struktur perda itu bicaranya pertama adalah amanat undang-undang di atasnya yang memang mengalami beberapa perubahan secara signifikan. Tentunya perubahan itu tidak lebih dari 30% dari esensi perda yang ada. Yang kedua yang kita harapkan bahwa kita ingin ada semacam digitalisasi
aset yang dimiliki oleh Pemda sebagai bagian dari bentuk kontrol aset yang kita miliki. Yang ketiga, kita harapkan juga ada produktivitas aset. Jadi harapannya bahwa aset tidak sekedar dimiliki, tapi juga bagaimana dia menjadi aset yang bisa mendapatkan pendapatan kepada daerah dan juga bermanfaat buat masyarakat. Jadi akan kita bedah di dalam perubahan-perubahan itu. Secara substansi barangkali bahwa poin-poin yang menarik dari apa yang menjadi catatan dari aset yang kita miliki, harapannya adalah lebih kepada optimalisasi aset yang dimiliki oleh pemerintah daerah untuk bisa dioptimalkan agar bisa mendapatkan pendapatan asli daerah dan juga manfaat buat masyarakat. Poinnya ke arah sana. Oke, cukup.